Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, oke teman-teman. Eh, di sini ternyata masih ada yang belum sempat saya koreksi ya. Mbak Tri juga belum saya koreksi akhir. Mbak Aya, Mbak Salsabila, Mbak Idani. eh Mbak Nungki, saya harapkan bisa selesai minggu ini ya, Mbak Nungki ya. Tinggal pokoknya kita tambahin lah, ikutin saran saya, Mbak Nungki Amin, ya. Bu. Amin, amin. Ya Heeh. Allah, amin. Ikutin apa yang saya rekomendasikan. Saya sih juga apa untuk Mbak Nungki ini kan sudah semester kedua ya. Saya nggak ini deh nggak apa yang cukup aja gitu ya untuk sidang ya. Yang penting kita sidang aja Betul. dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya saya off, saya kerjain langsung mohon izin ya, Bu. Ya, Ya, siap. oke. Terus Kasih, Bu. ya sama-sama. Terus Mbak Siska, halo Mbak Siska. Ya, Bu Dinda. Ya Mbak Siska, ini ya apa selesaikan yang tadi, tinggal dikit Oke, lagi. Pokoknya yang nggak perlu udah deh hapus aja, terus lengkapin yang kurang, terus habis itu udah bisa maju sidang. oke, siap Bu Dinda. Oke. Ah, Terus ini Mas Gabriel juga saya harapkan udah bisa ya, Mas Gabriel ya. Meskipun masih banyak catatan, ya sama sih sama Mbak Nungki juga masih banyak. Cuma saya harapkan dalam waktu Kamis, Jumat, Sabtu ini, dalam 3 hari ini, ya kan hari Jumat, Sabtu libur ya teman-teman ya, hari Jumat tanggal merah. Mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa apa fokus untuk ngerjain. Saya harap bisa pada ngejar di sini. Sebagai info, tadi pagi baru saya ngobrol sama Bu Ocha. Memang sudah terjadwal di kalender akademik bahwa yudisium itu di bulan Oktober, teman-teman. Jadi biasanya memang kalau yudisium di bulan Oktober, maka sidang terakhir itu di bulan September. Ya, kecuali misalnya yudisium di Oktober itu di minggu keempat gitu. Oh, mungkin minggu pertama Oktober masih boleh. Tapi biasanya BAA juga kalau bisa jangan deh gitu. Karena untuk mendata yudisium, eh, terus memastikan kan teman-teman dari sidang itu kan mesti revisi ya. Revisinya mesti accepted dulu dari penguji gitu. Dan itu juga meskipun dikasih waktunya sekian lama, misalnya seminggu gitu, cuma kan kadang-kadang kalau pengujinya belum oke, ya tambah waktu lagi gitu. Dan itu nggak bisa mepet-mepet sama waktu yudisium, karena yudisium itu ya uh, harus membuat SK, harus dilaporkan dan segala macam gitu. Jadi kalau yudisium di Oktober, memang di September inilah terakhir sidang. Terus ada kemungkinan sidang itu tidak ada batch 3. Ya, jadi sidang itu ya udah batch 2 ini cuma nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang udah usaha banget gitu dan ternyata eh, bisa maju sidang sebenarnya cuma kelewat daftar misalnya itu eh, tergantung lobi-lobi pembimbing lah ke prodi gitu. Cuma saya harap sih teman-teman bisa menyelesaikan di waktu yang udah ditentukan gitu kan. Pendaftaran terakhir sidang kan hari Minggu ya. Biasanya sih prodi ngeceknya tuh hari Senin. Jadi kalau bisa nanti hari Sabtu saya review akhir semua teman-teman. Nah, di hari Sabtu itu pula atau paling lambat hari Minggu kalau misalnya masih ada perbaikan itu udah saya tanda tangan di Minggu pagi gitu ya, lembar-lembar persetujuan sidangnya itu. Jadi teman-teman di hari Minggu udah bisa daftar. Gitu ya, teman-teman yang mau mengejar eh TA ini sidang di pekan ini gitu. Daftar sidangnya. Sidangnya di pekan depan ya, teman-teman ya. Itu ada yang mau ditanya nggak? Ini sih kemarin kan dari list kan banyak ya yang udah sampai bab 4 ya. Sebenarnya memang aduh, sebenarnya memang ini sih udah
Bisa sih, banyak yang ini kok, yang udah layak untuk maju sidang gitu. Tinggal ngerapiin aja biar nggak terlalu banyak koreksi gitu. Ya kalau yang namanya riset, yang namanya penelitian nggak adalah yang sempurna gitu ya. Pun sebagus apapun, beda kepala yang baca itu pasti ada aja yang dikomentarin gitu teman-teman. Jadi jangan kecil hati kalau nanti banyak komentar dari penguji karena gitu, emang gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman pembimbingnya dua aja beda gitu ya, suka beda antara pembimbing satu, pembimbing dua, ya nggak Manungki? Manungki nih salah satu korban perbedaan pembimbing, pembimbing satu dan pembimbing dua itu sehingga lama proses di awal. Meng sedih Bu, sedih. Bang sedih, jangan bang sedih atuh. Ayo, yang penting kita kejar aja dulu. Ya, gitu. Jadi membimbing aja berbeda gitu cara pandang, sudut pandang, cara pengen mengupas sebuah fenomena tuh beda. Apalagi basic keilmuan kami ini tuh beda-beda gitu ya, dosen-dosen komunikasi gitu. Jadi cara pandang lihat sesuatu tuh beda. Menurut saya fenomena ini cocok pakai teori A, menurut Bu Ayu cocoknya pakai teori B, menurut Pak Isan kayaknya cocok teori C, menurut Bu Ocha teori D. Itu bisa beda-beda karena satu fenomena kan bisa banyak ya, banyak sudut pandang itu. Tapi yang penting apa yang sudah kita mulai ini kita selesaikan. Nah, itulah ya tugas akhir atau skripsi yang paling baik adalah eh, skripsi, tugas akhir, hasil riset yang laporannya selesai. Dah gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun masih banyak catatan, udah kerjain aja dah. Kerjain sebisa mungkin teman-teman. Oke, jadi di sini yang saya proyeksikan, sudah saya proyeksikan bisa selesai itu sih sebenarnya ada Mbak Ayu ya, Mbak Ayu udah saya ini ya, oke untuk sidang sebenarnya. Hmm, cuma Mbak Ayu nanti saya minta tolong dicek ini ya, masukin kan udah di Google Docs ya Mbak Ayu. Coba lihat kalimat-kalimat yang masih ada garis bawahnya itu kan berarti yang typo-typo gitu ya. Ini masih ada sih, nih baru kebaca mas saya nih ada terkahir, harusnya kan terakhir gitu ya. Melalui, harusnya melalui yang kayak gitu-gitu tolong dicek lagi Mbak Ayu ya. Ya, ya, ya Bu Terus, Dinda. oke itu sih paling itu aja. Terus lembar pernyataan, lembar ininya apa untuk saya tanda tangan untuk persetujuan sidang itu juga dilengkapin ya. Terus udah sih pastiin sekali lagi untuk sitasi itu udah cocok semua nomor satu sampai terakhir. Udah sih itu aja habis itu udah oke untuk maju sidang ya Mbak Ayu ya. Bisa besok langsung kirim atau malam ini kirim lembar persetujuan untuk saya tanda tangan nggak masalah ya. Hmm. Ya Bu Dinda, terima kasih Bu Oke, Dinda. Mbak Siska dikit lagi. Mbak Melani belum ngirim ya? Bu, kebetulan kemarin bimbingan sama Bu Ocha itu ada update tentang teori, Bu. Dinya kan pakai teori Aristoteles ya, Bu. Nah, Mm-mm. sekarang ada update teorinya ini jadi dua, jadi teori Aristoteles dan juga teori dari Scrum, model komunikasi Aduh. pelatihan Scrum. Nah, jadi lagi ngejar itu sih, Bu, dan kemarin udah revisi dan sebagainya. Kebetulan mungkin malam ini kalau udah selesai nanti dikirim ke Bu Ocha dan ke Bu Dinda ya. Oke, pada prinsipnya Mbak Melani, kalau dari saya satu teori pun cukup, gitu ya, karena saya mengingat ini juga sama nih, apa kasusnya dengan Mas Bima ya, itu tadi juga baru kita ngobrol. Sebenarnya ya memang ya itu, sebenarnya sih pembimbing pasti pengen TA yang lebih sempurna, gitu ya. Cuma saya tuh mempertimbangkan waktu yang pertama. Terus kedua, di waktu yang mepet ini kemampuan teman-teman untuk nanti menganalisis dan menuangkan hasil analisis di laporan TA-nya itu bisa apa enggak gitu. Kayak Mbak Melani. Mbak Melani mungkin kalau nambahin model SRAM aja
mudah sih ya, karena model SRAM itu eh, ya kita tinggal menuangkan aja apa sih poin-poinnya di modelnya SRAM itu gitu. Cuma kalau Mas Bima tadi rekomendasi untuk mencari teori lagi, itu tidak saya rekomendasikan sebenarnya karena teori itu kan asumsinya banyak gitu ya, poinnya banyak, sehingga analisisnya nanti jadi harus harus kena gitu kan. Kan kita ngambil teori itu bukan cuma diceplokin doang di situ gitu ya. Kita harus pakai itu teori untuk nganalisis fenomena yang kita pilih gitu. Kalau saya sih prefer daripada kita banyak-banyak teori tapi kita nggak bisa nganalisisnya, nggak bisa tuh bisa macem-macem ya. Yang pertama ya kemampuan dalam risetnya gitu ya, teman-teman kan belum pengalaman. Cuma mungkin kalau lebih banyak waktu kita bisa lebih banyak mengasah, tapi masalahnya ini waktunya sudah mepet gitu. Jadi makanya tadi Mas Bima saya sarankan ke Bu Ayu bilang aja, Bu, saya udah konsul sama Bu Dinda, kayaknya saya nggak sanggup untuk nambahin satu teori strategi. Kalau memang sebenarnya sih kalau menurut saya ya, teori yang udah kita pakai di situ tuh sudah bisa gitu ya untuk menganalisis strategi. Namanya kan komunikasi persuasif gitu ya. Dari situ kita bisa analisis strateginya bagaimana gitu. Cuma kalau misalnya memang menurut pembimbing yang satunya yaitu Bu Ayu itu belum belum cukup untuk mengulas strategi, maka saran saya nanti kita ubah saja judulnya. Nggak usah strategi, kita menganalisis cara komunikasinya aja gitu ya. Analisis cara komunikasi bla 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 gitu dengan model Laswell tadi dan teorinya teori persuasi gitu. Jadi cara komunikasi persuasifnya yang kita analisis. Jadi nggak usah sedalam strategi gitu. Itu saran saya Mas Bima ya. Baik Bu, berarti untuk judulnya tambah ke analisis strategi komunikasinya lah gitu Bu jadinya Bu ya. Strateginya dihapus aja. Terus strateginya dihapus Bu, berarti Kan analisis menurut komunikasi Bu itu aja Ayu Bu. itu yang belum terjawab kan. Strategi Iya, teori apa yang bisa menerangkan strateginya itu kan. iya benar Bu. Makanya disuruh nambah teori yang terkait dengan strategi. Cuma jadinya Mas Bima akan punya dua teori dan satu model di TA itu. Menurut saya lebar pisan gitu ya, kebanyakan. Oh, baik Bu. Oh, kalau untuk S2 dan kita masih banyak waktu sih nggak masalah gitu. Cuma ya S1 pun nggak apa-apa nggak masalah ya. Cuma kita waktunya udah mepet. Saya rasa Mas Bima nggak bisa deh gitu ya ngejar dalam 3 hari ini untuk itu gitu. Jadi nanti coba cari judul yang tanpa kata strategi, tapi tetap kita menganalisis gimana sih cara komunikasi persuasifnya gitu loh. Ya, Oh, di note Bu, di note. ya, oke. Nah, Mbak Melani juga gitu, cuma kalau pakai SRAM itu tinggal ditambahin aja Mbak Melani. Jadi nanti di analisisnya ada satu subbab yang khusus membahas itu aja. eh, Gimana cara komunikasi di situ eh, dianalisis pakai model SRAM. Gitu ya Mbak Melani ya. Kalau itu sih nggak terlalu sulit sih. Bisalah 3 hari. Iya, baik Bu Dinda. Makasih ya Bu Dinda. Oke. Baik, terus siapa lagi nih? Untuk Mbak Tri nih, Mbak Tri. Bentar ya saya sambil buka. Tadi sih saya baru setengah jalan nih. Hmm, ini sih udah rapi ya Mbak Tri. Mbak Tri ada typo nih di bab 4 evakuasi, harusnya evaluasi deh kayaknya. Oke Bu, nanti saya cek lagi Bu. Yes. Oke oke. Oke sih Mbak Tri. Bu, untuk yang izin tanya untuk yang revisi di bab 4 yang poin 2 berarti sudah sesuai sama yang saya tulis ya Bu, soalnya kan baru sebagian. Jadi saya masih ragu soalnya kalau misalnya memang Iya sudah sebenarnya sesuai ini dengan. Mm-mm. ini sih sebenarnya masih bisa nambahin nggak? Masih Bu.
Kalau masih bisa nambahin ya udah boleh silakan tambahin. Cuma Oh ya, sebenarnya soalnya masih masih belum, itu baru sampai di konten yang nomor 2 yang saya analisis. Jadi ini masih emang berapa konten sih? ada 5, Bu. 5 ya. Tuh saya aja Iya. tuh saking banyaknya gitu ya. Saya bingung yang ini ada yang 2 konten, yang ini ada yang 5 konten, yang ini ada berapa 8 konten. Saya lupa siapa-siapa aja tuh. Oke, ini saya kalau nggak diingetin saya nggak ngeh nih Mbak. Iya, Jadi, ada 5, Bu. tapi udah oke, udah sesuai. Oke, oke, baik, Bu. Jadi ditambahin ya. Oke, baik. Oke, terus nanti coba dicek teman-teman semua nih ya, dicek bab 5 itu harus menjawab poin-poin tujuan. Ya, jadi misalnya nih kasarnya aja. Di tujuan yang bab 1 ya, tujuan penelitian misalnya ada 3 poin. Ya teman-teman, at least ada 3 paragraf di bab 5 kesimpulan itu. Paragraf 1 untuk menjelaskan poin tujuan 1, paragraf 2 menjelaskan poin tujuan 2, paragraf 3 menjelaskan poin tujuan 3. Gitu ya, teman-teman ya. Di note ya. Gitu. Terus, oh iya khusus abstrak nanti coba ketika mengirimkan lembar pernyataan, tolong lampirkan abstrak, di kopas aja di teks, biar saya cek ya. Kalau abstraknya sudah oke, nanti akan saya langsung tanda tangan ya, abstrak. Oke, baik, Bu. Oke, oke. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Mbak Rusida. Semalam Ibu, saya izin ini Bu menyampaikan progres. Kan pekan lalu itu ada ketidakcocokan judul sama teori oleh Bu Ocha. Namun Hmm. saya sudah diskusikan kemarin bisa menggunakan judul itu, tapi untuk model AIDA-nya itu nggak digunakan lagi Bu. Jadi diganti dengan teori lain. Jadi tetap Jadi menggunakan apa? kan yang pertama itu saya pakai uses and gratification. Nah, itu Hmm. tetap dipertahankan, tapi menambah satu teori tentang persepsi media baru gitu, Bu. Dan ini saya masih Waduh. sambil mencari juga yang cocok. Judulnya Dan apa, Mbak? Judul terakhir kita apa deh? kalau judul terakhir itu, Bu, persepsi mahasiswa terhadap strategi promosi Oh program iya, mahasiswa di ya udah Instagram. nggak apa-apa. Nah, dari teori itu Bu Ocha bilangnya kalau gitu nggak usah pakai strategi Mbak, karena kurang menjawab gitu katanya Ibu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. dispesifikkan menjadi eh, apa persepsi mahasiswa terhadap konten reels digital. Kan awalnya saya lebih general ya Bu kontennya. Nah ini Bu Mm-mm. Ocha minta supaya dispesifikkan aja gitu. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Saya Baik oke Bu. sih dengan masukan Bu Ocha yang itu. Ya, berarti selesaikan lah ya sampai weekend ini ya, baru sidah ya. Iya, iya Bu. Nanti Oke, segera saya iya. update progresnya Bu. Mm-mm. Oke, siapa lagi? Teman-teman, Mas Makasih David. Bu. Saya sama-sama. Mas David, gimana Mas David? Mas David belum ada. Ya lah Ibu, Ya, gimana? masih lagi direvisi Bu. Oke, Nanti aku kasih ke Ibu ya. ya. Mm-mm. Oke. Mas David udah nyampe mana kemarin terakhir? Aku udah sampai di bab 5 Bu. Oh ya, ya udah kalau Mm-mm. gitu selesain Nanti lah. aku kasih revisi Ibu. Ya, Nah, oke, kasih Bu. oke. Ya pokoknya teman-teman, ini siapa lagi yang belum? Mbak Riani tadi udah belum sih? Mbak Veronica? Saya Bu belum. Iya, Mbak Riani gimana Mbak Riani? Iya Bu, izin. Mm-mm. Besok Bu paling saya mau ke kampus ya Bu, insya Allah. Ibunya ada nggak ya Bu Besok Andin? jangan besok. Oh Saya jangan besok. tugas ke luar kota. Saya besok ditugasin ke Oh, Bandung. oh alah, oke baik Bu. Ya udah kalau gitu besok saya kirim aja filenya ke Ibu ya Bu. Iya, Oke baik Bu. Makasih banyak Bu Dinda. oke. Terus Mbak Veronica gimana? Eh, ada 3 hal sih Bu. Kalau yang pertama mungkin
judulnya itu kenapa ada penambahan tahun karena ada saran dari Bu Ayu sebagai dosen pembimbing 1. Mm-mm. Jadinya akhirnya saya pindahkan ke belakang sesuai Mm-mm. saran Ibu Adinda. Ya, Terus ini saya mau nanya Bu, terkait yang saran dari Ibu tadi. Kan saya sempat sedikit menyinggung di kriteria informannya, tapi kata Bu Dinda kan subjek sama atau informannya kan belum rinci. Berarti nanti kalau sudah saya revisi lagi, berarti yang saya tuliskan di kriteria informan itu saya tambahkan gitu, saya spill Mm-mm. gitu ya di Poinnya, subjek, iya, ya di subjek betul, informan. betul. Terus yang kedua saya mau nanya Bu, saya masih kurang kebayang gitu, kurang paham kalau yang apa saran Ibu yang di bab 4-nya yang buat apa penambahan analisis naratifnya untuk isu insecure-nya itu seperti apa ya Bu kalau boleh tahu. Saya sempat sih ada menambahkan juga di sinopsisnya di bab 4 itu, tapi mungkin kurang dalam atau seperti apa itu Bu yang ingin saya tahu. Terima Mm-mm. kasih. Ya, bentar. Saya cari dulu mana nih. Saya sambil buka. Mana sih? Mana sih tadi ininya? Catatan saya yang di bab 4. Iya, Bu. Di Iya, itu misalnya itu tambahin. Kan ini kan isu yang Mbak Veronica angkat ini kan tentang insecure. ya. Tentang insekuritas gitu lah ya, insecurity Ya. gitu ya kan. Nah, di awal bab 4 itu kan selalu gambaran umum penelitian ya, gitu ya, konteks penelitiannya atau observasi awal atau apapun itulah gitu, gambaran umum hasil penelitian. Nah, di situ muncul kan, gitu maksud saya, muncul kan contoh insecurity-nya dan apa sih kayak poin kuncinya gitu loh. Poin utama insecurity-nya. Makanya di sini kan saya tulis misalnya tokoh utama awalnya kan ngerasa canggung, dia orangnya nggak percaya diri, lalu menemukan kelompok spirit fingers gitu kan. Nah itu maksudnya ceritanya tuh ditambahin gitu loh. Oh iya ya, yang meng-highlight insecuritasnya itu. Betul, betul. Kenapa sih komik ini eh isu yang pembaca tangkap itu tentang insecurity gitu. Ya, Itu di highlight di situ gitu ya. ya baik, Bu. Terima Oke. kasih. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman, pokoknya insya Allah besok pun di jalan kalau misalnya teman-teman, saya tuh besok berangkat pagi banget. Saya berangkat dari Unsia tuh jam 6 pagi ke Bandung, PP. Pulang tuh biasanya malam. Oh, gini. Pokoknya teman-teman kirim aja dokumennya. Saya sebisa mungkin menyediakan diri sampai hari Minggu gitu ya. Mungkin kalau besok saya di jalan saya agak minim. Cuma saya usahakan banget di Jumat, Sabtu, Minggu itu saya akan bisa respon cepat ke teman-teman. Jadi teman-teman tolong juga sangat berusaha gitu ya. Saya juga akan sangat berusaha untuk hadir gitu ya untuk teman-teman gitu, untuk ngasih masukan, untuk ngasih saran, untuk ngasih persetujuan sidang dan sebagainya. Gitu. Jadi kita upayakanlah ya dalam 3 hari ini untuk benar-benar fokus kita usahakan bisa pada daftar sidang. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanya? Ibu izin tanya untuk Ya. tadi saya kurang paham sama kurang jelas untuk yang di kesimpulan bab 5. Soalnya tadi suaranya kresek-kresek Bu, jadi kurang paham tadi untuk yang di bab Oke, 5 Bu. jadi pokoknya di bab 5 itu kan kesimpulan. Nah, kesimpulan di bab 5 itu teman-teman harus sejalan selaras dengan apa yang ditulis di tujuan penelitian di bab 1. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong kasarnya nih ya, misalnya teman-teman menulis tujuannya ada 2 atau ada 3 gitu. Nah, itu
jadi patokan paragraf di bab 5 gitu. Paragraf 1 untuk menjawab tujuan nomor 1. Paragraf kedua untuk menjelaskan analisis untuk mencapai tujuan bab 2 kayak gitu ya. Oke, Jadi oke. harus selaras biar nggak kemana-mana gitu. Nah, Oke. pastikan semua yang ditulis di bab 4 itu ada di ditulis di bab 5 itu semuanya ada di bab 4. Jadi jangan sampai di bab 5 itu nambah-nambahin yang berasal dari penilaian kita sendiri. Ya, soal kemarin ada tuh di sidang. Dia memberikan ini di kesimpulan gitu ya. Interpretasi dia sendiri. Ditanya lah, ada nggak di bab 4? Enggak sih, itu eh, kesimpulan dari saya aja yang nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Jadi apapun yang ditulis di bab 5 itu adalah simpulan dari apa yang ditulis di bab 4. Gitu ya. Dan Oke, baik, untuk Bu. memastikan bab 4 itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pastikan bab 5-nya, mudahnya, pastikan bab 5 itu menjawab semua yang ada di tujuan. Gitu ya. Oke, baik, Bu. Ya. Oke, Mbak Nungki. Bu, Kenapa? maaf. Ini rumusan masalah. eh, Turunkan tujuan jadi 2-3 poin. Berarti kalau rumusan masalah bisa poin ya, Bu? Bukan Iya, paragraf ya, Bu? bisa. Oh, siap. Makasih, Bu. Mm-mm. Oke. Tapi kalau mau paragraf juga it's okay sih. Tuh. Nah, ini yang baru gabung Mbak Anggira sama Mbak Salsabila belum aku ini ya, belum aku koreksi habis ini ya, Mbak Salsabila ya, belum sempat. Ya, Bu. Iya, cuma ada yang mau ditanya nggak? Ibu izin bertanya, Mm-mm. Bu, selain dari untuk pendalaman materi dari tugas akhir kita atau persiapan sidangnya harus seperti apa ya, Bu? Persiapannya harus baca. Nanti deh saya share poin-poin apa yang biasa ditanya. Oke, oke, baik, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. pokoknya tadi yang saya bilang, perhatikan judul. Setiap kata di judul harus terjelaskan di latar belakang. Ya, kemudian abstrak. Abstrak itu harus memuat semua. Ya, tujuan penelitian. Terus awal abstrak itu jangan nulis banyak-banyak latar belakang atau tentang fenomenanya. Nggak perlu. Kalau di luar negeri itu, yang namanya abstrak itu lazim banget kalimat awalnya langsung this research aims to bla bla bla. Jadi kayak eh, penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla. Itu lazim banget tuh. Kalimat pertama. Tapi kalau di kita biasanya bukan biasanya sih ada yang memilih untuk menuliskan satu kalimat tentang konteks isunya atau konteks fenomenanya itu nggak masalah gitu. Cuma udah satu kalimat aja jangan panjang-panjang, langsung ke tujuan. Jelasin eh, apa habis tujuannya, kemudian akan dianalisis pakai teori apa, terus metodenya apa dengan teknik pengumpulan data apa, kemudian hasilnya apa, simpulannya apa itu. Ya, terus keywordnya cari keyword yang lebih spesifik, lebih bagus gitu. Terus keyword disusun alfabet ya. Yang alfabetnya duluan berarti ditulisnya duluan. Itu abstrak. Abstrak lembarnya jangan lupa eh, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di satu lembar saja. Tuh. Kemudian latar belakang. Ya, latar belakang udah lewat lah kita ya. Pokoknya setiap yang ada di judul harus tertulis latar belakang. Fenomenanya apa, datanya ada, kemudian gap research-nya apa, kita bisa memberi kontribusi apa, itu harus jelas. Ada teori, ada metode di situ di bab 1. Kemudian pastikan rumusan masalah itu bentuknya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Ya, tuh karena masih ada aja sampai sidang. Sampai sidang loh, rumusannya itu pertanyaan kemarin tuh baru. Lah, ini kan dia pedoman udah jelas gitu. Dah terus ya itu sih pastikan kesesuaian antara apa yang mau kita cari, yang kita tuangkan dalam tujuan penelitian itu dijelaskan di bab 4 gitu ya, hasil dan analisis. Nah, bab 5-nya
Yaitu sesuaikan aja lah kasarnya amannya ya, caranya adalah jumlah paragrafnya sesuaikan dengan berapa nomor kita nulis tujuan penelitian gitu ya. Ya udah, jadi per nomor itu satu paragraf. Itu sih. Ya, kayak Mbak Anggira. Kenapa? Gimana? Iya, Bu, mau Hmm. nanya, kan kalau syarat sidang itu harus 16 kali itu ya pertemuan Mm-mm. bimbingan. Kalau Mm-mm. misalkan sebelum kalau misalkan saya sebelum sidang itu belum sampai 16 kali gimana ya? Nanti teman-teman yang belum sampai 16 kali kasih tahu ke saya ya, kurangnya berapa. Kalau misalnya bisa kita lengkapi gitu. Biar kata 5 menit kita zooman gitu ya. Atau ya kita video call, teman-teman saya minta untuk rekam sendiri dan bikin YouTube sendiri, enggak gitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, cuma kalau misalnya terlalu banyak. Ini Mbak Anggira udah berapa? Saya belum ngitung banget sih, Bu, soalnya saya baru upload belum sampai 10 sih. Mm-mm. Cuman kayaknya mungkin udah lebih dari 10, cuman mungkin belum sampai 16 kalau sampai saat ini. Hmm, nanti bisa ada yang silakanlah pas partnya Mbak Anggira ngomong gitu ya di pembimbingan keberapa, potong di situ aja, terus upload ke YouTube baru linknya, sematkan link yang baru gitu aja. Nah ya, baik, Bu. Ya, Terima kasih. ya emang perlu usaha juga sih, cuma ya gimana, kurang nggak sampai 16 gitu ya. Oke teman-teman, udah ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ibu, izin nanya Ah, terakhir. oke. Untuk pelaporan bimbingan di Siakat itu berarti harus ada foto sama link YouTube-nya atau misalnya kan ada yang kayak bimbingannya non sinkronus misalnya secara by text gitu atau catatan gitu atau bagaimana, Bu? Kalau yang disiakat mah semuanya ditulis Oh, aja setiap kali ada interaksi sama dosen mah tulis aja. berarti bisa lebih dong, Bu, kalau gitu ya. Iya, Oh, berarti nggak harus ada link YouTube, nggak apa-apa. nggak apa-apa kalau disiakat mah. Oh, soalnya dulu sempat Bu Ocha dari waktu itu arahan Kaprodi katanya harus ada kayak link YouTube-nya juga, Ibu. Paling tidak 16 kali ada. Paling tidak yang 16 itu. Tapi Oh misalnya ya. totalnya 20 gitu ya. Terus empatnya nggak ada, nggak masalah. Oh gitu, iya ya. Ya, Ya, terima kasih, Bu. oke. Oke, baik teman-teman. Selamat bekerja ya. Selamat bekerja keras. Selamat lembur. Pokoknya hubungi saya kapanpun. Saya usahakan hadir untuk teman-teman di eh, akhir pekan ini gitu ya untuk teman-teman supaya bisa daftar sidang. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan lancar apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa daftar sidang di bulan September ini. Ya, terima kasih. Selamat istirahat dulu deh. Besok kerja lagi. Hari Jumat, Sabtu lembur. Ya, oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. buat Dinda. Yo. Makasih buat Indah.